Hi, I'm Tama Florentina. I'm founder and CEO Hesitada Group. Saya itu founder dan CEO dari Hesitada Group. Jadi Moire merupakan salah satu brand di dalam Hesitada Group itu sendiri. Sebenarnya Moire itu bespoke rugs. Jadi semua yang Moire hadirkan tuh semuanya istilahnya customize. Kita kalau ngelihat showroomnya itu kan benar-benar kayak butik showroom. Jadi bukan kayak toko yang memang kita mau orang datang secara quantity-nya, tapi kita lebih kayak orang datang ke sini either by appointment atau bisa langsung walk-in. Tapi benar-benar kita tanya kayak kebutuhannya itu apa, kayak gitu. Terus habis itu yang dicari seperti apa. Jadi istilahnya mereka tuh kesini udah tahu, oh kalau Moire itu lebih ke customize, lebih ke apa aja yang dia mau buat itu bisa di sini. Jadi lebih kayak kita edukasi dulu ke customer kita, datang ke sini, kalau memang mereka oke, ya baru misalkan ada transaksi. Sebenarnya kalau yang membedakan kita tuh tidak hanya retail, tapi sampai productionnya juga semuanya itu di Indonesia dan kita punya sendiri. Jadi kalau dibilang memang we are the only one yang di high end class yang memang punya production sendiri, ada showroom sendiri, dan kita juga punya in-house designer sendiri. Jadi semuanya itu ada di dalam satu tempat. Biasanya memang kita tiap tahun tuh ada koleksi-koleksi baru untuk yang bisa kayak ready to made gitu loh. Jadi kita sudah ada beberapa pattern selain yang memang sudah ready stock di showroom. Jadi sebelum tahun berikutnya di akhir-akhir tahun kita udah brainstorm sama tim. Jadi kayak tahun depan kita mau keluarkan warna-warna apa. Biasanya itu akan dilihat dari tren dan perkembangan tahun sebelumnya. Oh oke, kalau misalkan warna-warna earth tone ternyata masih digemari, terus misalkan abstrak juga masih banyak populer, seperti itu kita akan pakai beberapa motif yang populer tahun tersebut, baru nanti akan ditambahkan motif yang baru. Jadi nggak tiba-tiba semuanya hilang atau baru, karena beberapa biasanya kalau karpet itu nggak kayak fashion ya, yang cepet banget gitu kayak 3 bulan sekali. Jadi kalau misalkan ada yang masih bagus, biasanya nanti kita cari benang merahnya lah untuk disambungin untuk yang tahun depannya. Customer tuh kan biasanya agak kurang berani gitu loh. Jadi biasanya kita tuh bisa bereksperimen kalau misalkan lagi kolaborasi untuk acara, itu biasanya desainer semua nuangin semua di situ. Jadi yang tahun kemarin itu kita ada kerjasama sama graphic designer Sandi Karman. Dia buat sebenarnya motif dasarnya itu karpet klasik. Jadi seperti karpet klasik dari Timur Tengah, tapi atasnya ditimpa grafis dengan huruf abjad. Nah itu sebenarnya konsepnya kan seperti digabungin ya, harusnya klasik tiba-tiba ditimpa dengan grafis. Jadi hal-hal seperti itu yang biasanya pengerjaannya akan lebih rumit dan lebih susah, tapi sih begitu selesai baru happy ya kita melihat hasilnya. Sebenarnya untuk kolaborasi kita sering banget. Yang paling kita sering lakukan secara reguler tuh ada namanya Floor Fairy Tales, itu kita adakan setiap 3 tahun sekali. Yang pertama waktu itu kan 2018 saat Moire baru ada, jadi tujuan kita memang untuk secara branding. Nah kalau yang kedua kemarin, yang tahun 2022, memang fokus kita waktu kerjasama dengan desainer itu untuk menunjukkan teknik-teknik yang bisa dikerjakan Moire. Jadi possibility-nya itu sekarang udah semakin banyak. Jadi kita pilih seniman desainer atau artisnya yang benar-benar karyanya itu bisa out of the box gitu loh. Saya tuh bukan tipikal orang yang egonya terlalu gede tapi nggak rasionalis gitu. Kalau misalkan kalau dilihat pangsanya Indonesia ini masih banyak banget yang untouched. Jadi lebih baik kita gedein di sini dulu. Ekspornya itu kita nggak mau yang komoditi. Kita maunya kalau ekspor itu orang memang ngelihat brand kita kayak gitu. Jadi daripada kita sibuk ekspor, jadi lebih baik fokus dulu. Kayak misalkan per tahun kita punya fokus sendiri nih apa, seperti itu. Kalau secara Moire kita maunya lebih bangsa Indonesia, kita lebih lebih melebar, lebih dikenal Moire-nya seperti itu, dan pengennya nanti Moire lebih sustain lah ya. Jadi nggak asal buru-buru maju terus habis itu tiba-tiba tahun berapa udah nggak kedengeran. Jadi pelan-pelan tapi dia bisa sustain lebih pasti lah. Karena kan
Di balik brand ini kan banyak banyak karyawan juga yang istilahnya bukan cuman ego founder yang mau brand ini terkenal buru-buru, tapi banyak juga karyawan kita yang harus kita pertanggungjawabkan istilahnya. Jadi ya pelan-pelan tapi bisa sustain, bisa lama. Jadi saya tuh percaya sekali bahwa di balik sukses suatu perusahaan atau brand itu ada tim yang bagus di baliknya. Jadi bukan cuman founder atau owner yang hebat, tapi ada tim yang hebat di belakangnya. Jadi sebenarnya timnya ini kita juga harus edukasi dan kasih pemahaman bahwa kita ini satu tim. Dari mulai yang produksi, desainer, entah finance, semuanya sampai yang manager, general manager seperti itu. Jadi memang kalau misalkan nggak ada salah satu dari kita, ini sebenarnya nggak bisa kita buat satu piece karpet yang bagus, ini nggak bisa. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesatuan tim yang bagus. Jadi gimana caranya untuk sukses? Saya selalu mikir kayak bahwa ini timnya juga harus ikut berkembang.